Dan pemirsa, Israel kembali menunda keberangkatan 1.000 orang tim kemanusiaan Freedom Flotilla menembus Gaza. Sementara otoritas pelayaran ini mempermasalahkan bendera kapal yang akan membawa perwakilan 40 negara. Sejak awal misi kemanusiaan ini terganjal izin dari pemerintah Israel yang menduduki wilayah Palestina. Untuk yang kelima kalinya pemberangkatan kapal dalam misi mendobrak blokade Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ditunda hingga 2 hari mendatang. Freedom Flotilla melibatkan relawan, aktivis, medis, dan jurnalis yang akan membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis senior Desi Fitriani langsung dari Istanbul, Turki. Selamat siang waktu Indonesia. Desi, bisa Anda jelaskan mengapa pemberangkatan ini kembali ditunda dan apa alasan Israel, Desi? Ya memang Jason dan Valen, ini adalah untuk yang kelima kalinya pemberangkatan tim Freedom Flotilla dari 1.000 orang dari 40 negara yang sekiranya akan berangkat pada hari ini tanggal 26, tetapi kemudian ditunda hingga 2 atau beberapa hari ke depan. Memang sampai sejauh ini belum ada tanggal pasti kapan pemberangkatan karena memang tim Israel itu datang ke Turki dan mereka meminta kepada pemerintahan Turki dan juga otoritas pelayaran agar mereka diperkenankan untuk memeriksa seluruh isi kapal. Sementara 5.500 ton bantuan kemanusiaan donasi dari 4 juta donatur itu telah selesai loading dan telah masuk ke dalam kapal kargo Vindan. Artinya bahwa memerlukan beberapa hari bagi Israel untuk memeriksa ataupun mereka melihat seluruh isi muatan kapal. Kita belum tahu secara pasti apakah semua isi kapal atau muatan dibongkar kembali atau mereka hanya melihat sebagian saja daripada muatan kapal. Ini sebenarnya adalah misi kemanusiaan dan tidak ada senjata, semuanya ada bantuan kemanusiaan itu berupa makanan dan juga obat-obatan serta ambulan. Dan sebelumnya, sebelum dari Israel, ada juga pemeriksaan dari pemerintah atau otoritas dari Mesir, tetapi mereka sudah melihat dan mereka memberikan izin. Dan tidak hanya menunda pemberangkatan dengan mempermasalahkan isi muatan, tetapi juga Israel juga menekan dari pemilik kapal Republik Guinea-Bissau untuk tidak lagi menggunakan bendera negara tersebut dalam kapal penumpang Akdenis yang akan memberangkatkan 800 hingga 1.000 orang. Artinya berbagai upaya dilakukan Israel untuk menunda pemberangkatan dari tim kemanusiaan Indonesia yang sudah 5 kali ditunda, awal tanggal 14 April, kemudian tanggal 21, tanggal 24, tanggal 26, dan ini kami diminta untuk bertahan di Israel, di Istanbul ini selama 2 hari ke depan. Jason dan Valen. Desi, kemudian bagaimana tanggapan dari tim kemanusiaan Flotilla dengan penundaan yang sudah berkali-kali dilakukan ini? Ya, memang ini adalah benar-benar misi kemanusiaan dan meeting kami tadi malam kami mencoba berkumpul setelah NURIGHT dari koordinator koalisi dari Amerika mengumumkan setelah hasil perundingan dari baik dari IHH sebagai lembaga kemanusiaan terbesar di Turki dan juga Mavi Marmara dan juga perwakilan dari Freedom Flotilla, dan kami akhirnya harus menyetujui, terlepas setuju atau tidak setuju, tetapi begitu juga dengan tim Indonesia juga harus menyetujui dengan keputusan daripada Israel. Karena bila tidak melalui proses pemeriksaan dari Israel, mereka akan terus menghambat di kawasan Laut Mediterania. Walaupun demikian, memang beberapa orang yang karena izin tinggal dan juga mereka harus kembali bekerja, karena ini adalah misi kemanusiaan yang diikuti oleh sekitar lebih dari 300 dari 40 negara. Mereka adalah para dokter, para NGO, para pengacara, bahkan ada cucu Nelson Mandela, Madla Mandela, ya sebagai pengacara yang bergabung dalam 50 pengacara dunia dari 14 negara akan ikut dalam SIP ataupun pelayaran misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Dan sebagian kecil kembali, tetapi jumlah negara tidak berkurang, sementara orangnya akan berkurang. Tetapi walaupun ada beberapa yang harus kembali karena masalah pekerjaan dan sesuatunya di negara mereka, ada beberapa lagi yang akan tiba di dalam SIP pelayaran ini, khususnya dari kawasan Eropa. Valen dan Jason. Baik, Desi, lalu bagaimana dengan 6 WNI? Apakah akan tetap bertahan? Ya, memang 6 warga negara Indonesia yang telah ada di sini sejak tanggal 11, karena memang rencana awal pemberangkatan tanggal 14 dan 2 hari sebelumnya dilakukan pelatihan, masih tetap bertahan.
Walaupun memang kondisi kami memang tidak prepare sampai selama ini berada di Turki. Sesuai dengan misi kemanusiaan bahwa ini adalah memang benar-benar membawa solidaritas dunia untuk membuka blokade Gaza setelah hampir 7 bulan Gaza dikepung oleh Israel dan juga mereka membutuhkan makanan, membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bahkan sejak kemarin kami sudah bersiap-siap dari 5 warga negara Indonesia dan termasuk Metro TV, 2 diantaranya dari Aqsa Working Group dan 2 dari Maimuna Center dan 1 dari Golden Future itu sudah memasukkan barang-barang ke dalam ransel, bahkan kami sudah akan check out dari hotel dan mengatakan tetapi memang kondisi yang tidak memungkinkan ikut aturan. Dan kami juga telah melakukan pelatihan bagaimana nantinya untuk menghadapi kalau sesuatu hal terjadi di kawasan laut perairan dan kami harus ditangkap oleh Israel karena memang Indonesia sendiri tidak memiliki diplomatik dengan Israel, bahwa kami akan dibantu oleh tim pengacara dunia nantinya untuk dibawa atau dipindahkan ke Yordania. Tapi secara keseluruhan 6 warga negara Indonesia sampai sejauh ini masih tetap semangat ikut dalam tim kemanusiaan dunia bersama dengan 40 negara karena memang niatnya untuk misi kemanusiaan ini kami juga tidak membawa senjata, tidak membawa alat tajam ataupun yang lainnya, hanya membawa solidaritas dunia untuk membuka atau memperjuangkan agar ada perdamaian di Gaza. Dan memang sebenarnya dukungan untuk keberangkatan Freedom Flotilla dari masyarakat Turki dan dunia tidak hanya untuk berangkat ini saja. Beberapa kali dilakukan aksi demo, bahkan aksi demo dari masyarakat Turki dengan yang tadinya sekitar ratusan ribu ternyata sampai jutaan dari kawasan Benazir Square menuju Hagia Sophia, dan juga dari kaum ibu yang tiap sore dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 5 Mei melakukan aksi demo di kawasan Masjid Hagia Sophia. Dan sampai sejauh ini pemberangkatan kita masih disuruh nunggu 1 atau 2 hari. Tanggal berapanya akan diberangkatkan kita akan lihat nanti perkembangan setelah pemeriksaan dari tim Israel yang sengaja datang ke Turki untuk mengecek segala kesiapan ataupun kapal-kapal yang akan diberangkatkan, baik kapal kargo, bahan bantuan dan juga kapal penumpang. Valen dan Jason. Baik, Desi Fitriani, terima kasih. Kami tunggu perkembangan terkini dari Anda. Terima kasih untuk informasi terkini langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.